Halo semua, selamat malam. Nama saya Muhammad Daniel Setiawan dari Proses Informasi kelas E. Jadi di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, itu SK02. Nah, ini kita mulai dengan yaitu memanggil tool scanner dari Java dengan portable scanner. Setelah itu kita masukkan publikasinya, sini melihatkan gimana kita mengerjakan tugas mengerjakan program tersebut. Nah, kita lanjut dengan public void. Jadi ini adalah main method kita, dimana kita melakukan kode kita. Pertama kita lakukan ini scanner. Kita kode ini scanner sebagai variabel, sebagai tipe datanya, dan scanner sini sebagai variabelnya. Di sini bisa kalau masukkan scanner, SCN, SN, serah apa aja. Selanjutnya inisial scanner kita lakukan sebuah deklarasi. Deklarasi ini kita mengasih variabel, menyiapkan variabel dengan tipe datanya. Di sini ada nama, string, variabel nama dengan tipe data string, ada SKS matko dengan tipe data integer, nilai angka dengan tipe data double, IPK dengan double. Setelah selesai mendeklarasi semua variabel kita gunakan, kita baru dimulai cetak. Setelah kita run, kita akan apply program akan mencetak selama menggunakan Filcom, itu setelah itu dengan garis membantu, yaitu kita input, ada input ini program akan mencetak masukkan nama mahasiswa, dan kita akan memasukkan ketikan kita ke dalam variabel nama dengan kode ini. Setelah itu kita menginput name, kita input nama, setelah itu kita input SKS kita. Ya, setelah kita sudah menginput SKS untuk sampel yang pertama akan terjadi looping, yaitu looping do while. Jadi di sini essentially lakukan, dia akan menyuruh program untuk melakukan sistem mencetak, memasukkan nilai angka mata kuliah pertama, kita ketik, dan ketikan tersebut akan dimasukkan ke variabel nilai angka. Di sini jika nilai angka kurang dari 0 atau lebih dari 100, program akan mencetak nilai angka harus di antara 0 sampai 100. Nah, selagi kondisi ini terfulfilled, dia akan mengulang kode ini sampai kita masukin kode yang benar, yaitu di antara 0. Jika kita masuk kode yang benar, kita akan keluar dari loopingnya. Nah, sini mungkin kalian bertanya, kenapa ada ini? Jadi di sini ada kondisi di mana jika kita jika sebuah tipe data nomor bertemu dengan tipe data string, itu akan terjadi yang saya bilang itu seperti penginput dua kali. Jadi pas kita enter itu kita menginput dua kali. Itu penjelasan kenapa di sini ada nextnya lagi, ada memasukkan variabel lagi agar tidak tak sengaja terinputan dua kali. Nah, selanjutnya di sini sama semua, bedanya ini ya kita masukkan ke matkul keduanya. Nah, setelah itu ada seleksi line. Jadi di sini tadi kita kan udah masukin nilai angka kita. Nah, di sini akan terseleksi itu. Nah, misalnya kita masukin 90. Apakah 90 lebih besar daripada 80 dan kurang dari 100? Ya, berarti nanti dia akan nilai angka akan sama dengan A dan skala akan sama dengan 4.0. Kondisi lain, misal nilai angka kita masukkan itu 20. Kita enggak, sudah pula 76. Nah, apakah 76 lebih dari 80 dan kurang dari 100? Tidak. Jadi dia akan masuk ke else. Biasanya ada if lagi, apakah 76 lebih dari 74 dan kurang dari 80? Ya, berarti nilai huruf sama dengan T plus dan skala sama dengan 25. Ini akan berlaku ke semuanya nilai angka yang kita input.
Sini juga sama, tapi bedanya ini untuk nilai yang kedua, matkul yang keduanya. Nah, di sini ada kalkulasi matkul. Ini rumusnya ya. Nah, setelah itu kan semua datanya sudah diolah, tinggal kita output. Nah, sini kita cetak identitas mahasiswa sebagai judulnya itu, namanya, NIM, mata kuliah, SKS, DLL, sampai IPK. Nah, saat ini udah selesai, program itu akan nyetak apakah ada yang mengulangi I atau T. Nah, jadi di sini kita akan masukin ketika kita ke dalam variabel ulangi. Nah, sini ada if else lagi. Jadi jika ulangi titik equals ignore case, sini artinya itu ulangi sama dengan ignore case ini tidak memperdulikan jika apa yang kita masuk itu capital atau lowercase or lowercase. Jadi dia kalau kita masukkan y atau y besar atau y itu sama aja. Di sini maksudnya apakah ulangi sama dengan y? Jika iya, akan menjalankan main args. Main args itu adalah ini. Jadi kalau kita mencet y akan mengulang semua program yang kita buat. Jika kita masukkan t, program akan mencetak terima kasih telah melakukan program ini. Habis program itu akan selesai. Nah, jika kita memasukkan yang lain selain ini atau t, itu akan memperoleh input atau program juga berhenti. Jadi ini sebenarnya sama aja sama t, tapi bedanya akan menggunakan output yang berbeda. Jadi kita sebelum kita input, saya mau bahas sesuatu. Jadi di sini tadi ada semua kesalahan di mana saya salah melakukan deklarasi. Jadi di sini karena ada situasi di mana jika nomor bertemu dengan tipe data nomor bertemu dengan string, itu akan masuk terjadi dua kali. Nah, tadi saya salah menaruhkan input dummy agar sebagai placeholder enternya. Ini string id ini saya masukkan di antara nama SKS2, nama matkul 2. Ya. Jadi sekarang kita coba rata. Nah, di sini kita masukkan nama saya. Ini saya 2450 49. Nama matkul misalnya pemrograman dasar. Programan dasar. SMA 90 min. Nah, mata kuliahnya manajemen bisnis. SKS-nya misalnya 4. Angka nih, coba kita masukin nilainya 101. Nah, pasti dia akan meluping karena masih masuk ke while-nya itu, kondisi loopingnya, dia akan terus looping. Kita masukin yang benar 10, yang benar 80. Nah, sini baru input tuh semuanya, identitas, nama, mata kuliah 1, mata kuliah 2, SKS-nya, nilainya, hurufnya, dan IPK-nya. Nah, di sini kita masuk ini. Jika Anda mengulangi, kalau misalnya T atau yang lainnya, dia bakal end program. Coba sih kita masuk ini. Nah, ulang lagi kan. Jadi menurut saya itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Thank you for watching and attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.